Sebelum kita berdoa, saya ingin ajak kita merenungkan satu tema yang sangat indah. Kita akan bahas mengenai kemuliaan Kristus dan kita akan memulai dengan satu seruan dari Injil Yohanes di pasal yang pertama. Kita akan membaca bersama-sama Yohanes pasal yang pertama. Saya mengajak kita membaca dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di dalam anugerah-Mu lah kami dapat mengenal Kristus. Bukan saja kami dapat mengenal Kristus, tetapi kami dapat mendapatkan penghiburan, kekuatan, damai, sukacita, pengharapan, kasih, perjanjian, kesetiaan, kesucian, kebenaran, kemuliaan yang ada pada Allah kami, yang Allah mau bagikan kepada kami. Kami bersyukur karena Kristuslah yang menyempurnakan seluruh janji yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Dan kami bersyukur karena Kristuslah yang akan membawa semua hal yang Tuhan janjikan dan kerjakan masuk ke dalam kesempurnaannya. Kami sungguh bersyukur karena kami dapat melihat agungnya Allah kami yang menebus dan menjadikan kami bagian dari ciptaan baru yang Tuhan sudah kerjakan, yang sekarang Tuhan sedang kerjakan, dan yang akan Tuhan kerjakan hingga kesempurnaannya nanti. Kami sungguh bersyukur untuk semua ini. Sebagai gereja-Mu kami mau datang sujud dan berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk pimpin kami, membentuk hati kami untuk melihat kepada Tuhan, dan mengetahui di mana keindahan hidup kami sebenarnya berasal. Tuhan tolong hamba-Mu yang tidak mempunyai apapun yang dikatakan, selain dari apa yang Tuhan anugerahkan untuk dikatakan kepada umat-Mu. Berkatilah dia dan berkati setiap kami, melalui pekerjaan Roh Kudus yang memberikan firman dengan limpah. Kiranya dari kekayaan dari firman Tuhanlah kami boleh menikmati kelimpahan dan kepenuhan yang Tuhan memang mau berikan kepada umat karena belas kasihan Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan, penebus dan juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, kita bersyukur karena kitab suci membagikan satu janji yang digenapi di dalam Kristus, yaitu janji mengenai kehadiran Allah. Dan tentu kalau saudara berpikir tentang kehadiran Allah, salah satu hal yang sangat ingin dialami oleh umat Tuhan adalah melihat kehadiran itu. Kata melihat tentu menjadi sangat penting. Musa melihat kemuliaan Allah di atas gunung, lalu Tuhan memanggil dia untuk masuk ke dalam kemuliaan itu untuk bertemu dengan Tuhan. Israel melihat kemuliaan itu dan mereka gentar dan takut. Musa ketika Tuhan murka, ingin menenangkan hati Tuhan dan mengatakan, kiranya Tuhan berkenan mengizinkan aku memandang kemuliaan-Mu. Di dalam Taurat, kata melihat dan menyaksikan Tuhan adalah kata yang sangat penting dan dominan di dalam kehidupan Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Mereka melihat Tuhan, mereka menyadari kemuliaan Tuhan karena Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan hadir di tengah-tengah perkemahan mereka. Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci yang di dalam tradisi Yahudi dibangun berdasarkan apa yang Musa lihat di atas gunung. Ada contoh yang Tuhan izinkan Musa lihat dan Musa membangun kemah suci berdasarkan contoh itu. Di dalam kitab Taurat juga orang Israel menyaksikan, melihat
bagaimana pimpinan Tuhan hari demi hari, tahun demi tahun, di tengah-tengah pemberontakan mereka sekalipun, Tuhan tetap menyertai membawa mereka ke tanah perjanjian. Saudara sekalian, ini jadi satu hal yang sangat mengagumkan tentunya. Kita membaca kitab suci dan kita berpikir bagaimana kita bisa menikmati, memandang kemuliaan seperti itu. Bagaimana kita bisa membaca lalu mengharap kita bisa jadi bagian dari umat itu, tetapi ada jarak yang sangat besar dari pengalaman kita dengan pengalaman Israel. Kita tidak alami apa yang Israel alami pada waktu mereka keluar dari Mesir, sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah yang melanjutkan pekerjaan Tuhan lewat umatnya, kita adalah pewaris dari apa yang Tuhan berikan kepada Israel, maka kita mulai bertanya, di mana kemuliaan Tuhan yang Tuhan izinkan disaksikan, dilihat, dipamerkan oleh Tuhan kepada umat. Saudara, ketika kita melihat kehebatan, kemuliaan, dan betapa menggemparkannya pemandangan Israel melihat ke gunung dan menyadari Tuhan hadir di situ, maka kita ingin mendapatkan kesempatan boleh melihat kemuliaan yang sama dengan Tuhan. Saya yakin ini adalah seruan hati dari orang-orang yang rindu untuk mengalami segala kelimpahan dan segala kebaikan yang dimiliki oleh umat Tuhan di dalam kitab suci. Rasanya sangat tidak benar kalau ada orang Kristen membaca kitab suci dan tidak tergerak untuk menikmati apa yang orang Israel nikmati. Tidak menikmati apa yang Abraham, Ishak, Yakub nikmati. Orang-orang ingin waktu membaca kitab suci, ingin mengetahui apa rasanya ya kalau kita boleh mendapatkan penyertaan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, diberikan firman oleh Tuhan. Tuhan menuntun, Tuhan memberikan janji, Tuhan menyatakan pekerjaannya dengan cara yang sangat menakjubkan. Tuhan menyatakan diri di depan seluruh umat. Nah, kita mulai bertanya, apakah ada perbedaan antara cara Tuhan menyatakan diri pada waktu itu dengan cara Tuhan menyatakan diri sekarang? Dan apakah perbedaan itu adalah perbedaan yang membuat kita berada dalam keadaan yang lebih menurun? Apakah perbedaan itu adalah dulu lebih limpah, sekarang lebih kurang? Apakah dulu Tuhan tidak tahan-tahan, terus menyatakan diri supaya umat bisa melihat. Dan sekarang Tuhan seperti tahan. Tuhan seperti mengatakan, sekarang kau tidak usah lihat saya. Sekarang Tuhan dan manusia jauh. Apakah ini terjadi karena budaya yang beda? Budaya Israel dikelilingi oleh segala ekspresi ketuhanan, entah benar atau tidak. Ekspresi agama, apapun akan dikaitkan dengan agama. Langit dikaitkan dengan ilah, petir dikaitkan dengan ilah, laut dikaitkan dengan ilah. Apakah ada perbedaan seperti itu karena kebudayaan kita mengklaim pengetahuan saintifik, lalu mengatakan kita tidak lagi harus menarik Allah di dalam segala sesuatu, maka Allah seperti menarik diri? Apa yang membedakan Israel dengan kita sekarang? Mengapa ada reduksi dari pernyataan Tuhan yang tadinya begitu besar, begitu jelas, begitu terang, dan sekarang seperti begitu diam, begitu hening, dan begitu tidak terlihat? Saya yakin banyak orang yang tanya hal ini juga, tapi entah tanya karena ingin menyaksikan hal spektakuler, atau bertanya karena tidak ingin ada jarak antara umat dengan Tuhan. Ada orang-orang saleh yang merindukan Tuhan dan bertanya, apa yang harus kami gerejamu lakukan supaya kami boleh menikmati kedekatan dengan Tuhan seperti Israel mengalaminya? Ada yang mencarinya dengan berdoa dan memohon supaya Tuhan memberikan dirinya boleh disaksikan, boleh dialami, boleh dinikmati di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sepertinya tidak bisa dialami oleh gereja. Banyak yang meratap, mengapa gereja begitu sekuler? Mengapa gereja begitu terbiasa tidak ada Tuhan? Mengapa kita sudah terbiasa melewati hari demi hari dengan tiada kehadiran Tuhan? Tuhan absen dari hidup kita dan tidak ada dari pengertian seperti itu yang mengganggu kita. Nah, maka saudara, ketika kita mencoba menghidupi kehidupan Kristen kita dan menyadari bahwa ada perbedaan besar, ini fakta kok. Perbedaan besar antara Tuhan yang bisa dilihat oleh orang Israel dengan Tuhan yang absen dari mata kita, absen dari telinga kita, absen dari hati kita bahkan di dalam gereja Tuhan. Apa yang terjadi? Mengapa Tuhan seperti membiarkan ada penurunan kualitas pernyataannya di tengah-tengah umat Tuhan? Mungkin kita bisa mengatakan, oh ya, sekarang kan kita bisa menikmati Tuhan dengan cara yang lain. Kita bisa menikmati Tuhan di dalam keadaan stabil, tidak perlu harus dekat Tuhan. Pokoknya jalani hidup baik-baik, hidup suci, jangan berbuat dosa, pokoknya jalankan apa yang pantas secara moral, maka kita akan mendekat kepada Tuhan. Tapi saudara sekalian, isu ini tetap adalah isu yang penting untuk dibahas secara biblikal.
Apa yang Alkitab katakan tentang cara Tuhan menyatakan diri? Mengapa dulu begitu spektakuler dan sekarang seperti begitu tertutup? Mengapa dulu Tuhan menyatakan diri dengan cara yang begitu besar dan sekarang sepertinya Tuhan menghilangkan cara itu dan membiarkan kita hidup di dalam keseharian kita tanpa ada gairah dan gugahan karena Tuhan menyatakan pernyataan yang spektakuler itu. Sebagian kekristenan tidak mau menerima fakta itu dan mengatakan, oh tidak, Tuhan tetap menyatakan diri kok. Tuhan tetap menyatakan diri dengan powerful. Kamu gereja-gereja aliran-aliran yang tidak ada api Roh Kudus. Kamu tidak melihat pernyataan Tuhan, tapi kami melihat. Tapi kalau kita selidiki lagi, apa yang dilihat oleh kelompok yang mengklaim mereka bisa mendapatkan wahyu dan pernyataan yang sama dengan zaman Alkitab, ternyata adalah klaim yang menakutkan untuk dinyatakan sebagai dari Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar menyatakan diri dengan cara yang bikin semua orang yang menikmati kehadirannya seperti orang gila? Apakah Tuhan menyatakan diri dan kemudian membuat orang-orang yang mendapatkan pernyataan itu seperti kerasukan setan? Apakah persamaan antara memandang kemuliaan Allah di atas gunung Sinai dengan memandang seorang pendeta yang bisa menjatuhkan jemaat? Saya pikir nggak ada kesamaan di situ. Apakah ada gereja yang bisa mengalami seluruh bangunannya penuh dengan cahaya yang mulia karena Tuhan hadir? Saya yakin tidak ada gereja bisa mengklaim itu dengan suatu pernyataan yang jelas. Dengan suatu bukti yang bisa dinyatakan dan disaksikan oleh orang lain juga. Pendeta-pendeta mungkin akan mengatakan, oh saya melihat kemuliaan Tuhan. Tadi malam saya mimpi, saya melihat penglihatan. Penglihatan yang tidak dilihat orang lain, diklaim satu pihak. Bukanlah sesuatu yang bisa jadi kesaksian. Saudara bisa mengklaim apapun, saudara bisa mengatakan apapun. Dan tidak ada yang bisa buktikan apakah engkau bohong atau tidak. Satu-satunya kemungkinan untuk orang percaya adalah bahwa kamu mempunyai klaim sebagai pendeta dan pendeta harusnya nggak bohong. Tapi siapa yang bisa jamin pendeta tidak bohong? Kita tidak bisa percaya mulut dari orang-orang yang gairahnya itu adalah kemegahan dari perkembangan gereja yang terlihat secara fisik. Maka saudara ada kesulitan. Bagaimana kita menikmati pernyataan Tuhan seperti yang Tuhan lakukan di tengah-tengah Israel. Itu sebabnya Injil Yohanes dimulai dengan pernyataan yang sangat penting. Yang intinya mengatakan bahwa Tuhan bukan mereduksi pernyataannya. Nah ini harus kita perhatikan baik-baik. Tuhan bukan mengurangi kehadirannya di tengah-tengah dunia. Sebaliknya, ini sesuatu yang benar-benar mengagetkan kita. Sebaliknya Injil Yohanes mengatakan Allah menyatakan diri di dalam kelimpahan yang sempurna ketika Kristus datang. Waktu Tuhan Yesus datang, ada puncak wahyu dinyatakan. Banyak teolog yang mengagumi peristiwa ketika Kristus berinkarnasi dan menafsirkannya sebagai pernyataan terbesar dari Tuhan. Yang tidak mungkin bisa dilampaui oleh apapun sebelum itu dan apapun sesudah itu. Pernyataan Kristus adalah yang dinubuatkan oleh perjanjian lama dan pernyataan itulah yang disempurnakan di dalam perjanjian baru. Jadi apa yang dikhotbahkan para rasul, yang diajarkan para pengikut Kristus adalah bahwa pernyataan Tuhan adalah sempurna di dalam Kristus. Kristuslah perwujudan sempurna dari pernyataan Tuhan. Tapi saudara, kita ingin tahu kenapa? Bagaimana kita harus memandangnya? Apakah kita salah lihat? Apakah kita salah berharap? Bagaimana aku mengetahui bahwa wahyu Tuhan paling sempurna di dalam Kristus? Maka saudara, kita perlu memahami apa yang Injil Yohanes bagikan, sehingga setiap bagian, setiap alur, setiap pernyataan, setiap berita, dan setiap argumen bisa kita pahami dengan tepat. Nah, maka kita akan memulai sebuah seri, yaitu berusaha untuk melihat kemuliaan Kristus, dan akan dimulai dengan apa yang dinyatakan di dalam pendahuluan Injil Yohanes ini. Dalam sisi apakah, dalam sense apa, in what sense? Di dalam sense apakah pernyataan Allah di dalam Kristus itu mencapai puncak yang paling besar? Nah ini yang kita mau tahu dan kita tentu harus mendapatkan jawabannya dari kitab suci. Kita tidak mau berspekulasi tentang ini. Kita cuma tahu bahwa pernyataan Tuhan yang melibatkan seluruh gunung seperti terbakar penuh dengan kemuliaan, ada asap dan api, itu pasti besar sekali. Dan kita seperti tidak menemukan, ya kita memang tidak menemukan paralel pernyataan itu saat ini. Jadi di dalam sisi apakah, in what sense, kita bisa melihat bahwa pernyataan Kristus adalah puncak dari pernyataan Tuhan bagi manusia. Nah maka saudara, saya ingin membahas di dalam beberapa hal yang ya saya tidak mengeksposisi Injil Yohanes, tetapi saya akan coba bahas bahwa kerangka berpikir dari Injil Yohanes ini harus kita terima dulu.
Dan dari situ baru kita bisa melihat bahwa pernyataan Tuhan yang paling sempurna memang di dalam Kristus. Memang di dalam Sang Anak Allah yang berinkarnasi dan bukan di dalam pernyataan yang lain sebelumnya. Nah, biasanya orang akan mengatakan, sudah soroti segala pernyataan Tuhan dari sisi keselamatan. Coba lihat di dalam kitab Keluaran. Orang Israel melihat kemuliaan Tuhan tapi nggak selamat. Kita seperti tidak melihat hal yang besar itu tapi kita punya kepastian keselamatan. Tapi saudara, siapa yang bisa memastikan bahwa kepastian status selamatnya Musa itu lebih kecil, lebih meragukan daripada kepastian keselamatan kita? Tentu saudara tidak akan mengatakan, saya ragu kalau Musa adalah kelompok yang diselamatkan oleh Tuhan. Nggak seperti kita. Kita sudah pasti selamat, Musa masih diragukan. Nggak ada orang Kristen yang punya iman yang benar akan mengatakan itu dong. Jadi isunya tentu bukan keselamatan. Lalu apa ya? Apa yang kitab suci bisa bagikan, yang bisa terangkan, yang membuat kita mengerti mengapa pernyataan Kristus jauh lebih indah dan sempurna dibandingkan dengan pernyataan di dalam Perjanjian Lama. Nah saudara, di dalam cara berpikir yang ditawarkan oleh Injil Yohanes, ada kuncinya ya. Di dalam ayat yang kita baca dikatakan di ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Hal pertama yang kita akan soroti dari cara memandang kemuliaan Tuhan di dalam Kristus adalah bahwa kemuliaan itu tidak mungkin bisa dilepaskan dari sifatnya Allah dan pernyataan dari Allah sendiri. Allah mau menyatakan diri, itu poin harus kita tangkap. Allah mau menyatakan diri dan cara Allah menyatakan diri adalah cara yang akan makin menunjukkan kemuliaannya, bukan makin turun. Nah maka saudara, kita dapat menyadari bahwa ketika Allah menyatakan diri, Allah menyatakan diri dengan cara yang membuat kita dapat mengenal kemuliaan Dia. Bagaimana Allah menyatakan diri? Allah menyatakan diri di dalam keragaman yang begitu variatif dan mulia di dalam Perjanjian Lama. Allah menyatakan diri di dalam kesederhanaan seperti waktu Dia bertemu dengan Abraham. Allah menyatakan diri sebagai orang yang melatih ketekunan Yakub waktu Dia bergulat dengan Yakub. Allah menyatakan diri sebagai seorang yang yang menerima permintaan dari Abraham dan kemudian memikirkannya, berdiskusi dengan Abraham. Allah menyatakan diri sebagai pemimpin dari pasukan malaikat. Ini adalah the Lord of Hosts. Dia adalah yang memimpin seluruh pasukan malaikat dan hadir di atas gunung Sinai. Ini pernyataan di dalam kitab Keluaran. Dia adalah Allah yang memindahkan seluruh keindahan dan kemuliaan pernyataan di gunung Sinai ke kemah. Nah saudara, ini satu perpindahan yang perlu kita pikirkan. Ini yang akan Yohanes ajarkan kepada kita. Bahwa kemuliaan Tuhan di atas gunung Sinai kemudian dipindahkan ke ke kemah suci. Dari gunung Sinai ke kemah suci. Perpindahan ini menunjukkan satu hal. Bahwa kemuliaan Tuhan bukanlah kemuliaan untuk dikagumi di dalam pandangan. Bukan untuk dirasakan kehebatannya dari jarak jauh. Kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan yang akan Tuhan berikan untuk menyertai umat. Kemuliaan yang akan berdiam bersama dengan umat. Kemuliaan yang akan dibawa ke tengah-tengah umat. Nah saudara, ini membuat kita mengerti satu hal. Bahwa segala pernyataan Tuhan, segala cara yang Tuhan pakai untuk menyatakan diri adalah cara yang akan membuat umat sadar bahwa Allah adalah Allah yang sedang hadir di tengah-tengah mereka. Kerelaan Allah untuk hadir dengan membawa segenap kemuliaannya adalah inti mengapa Allah menyatakan diri. Mengapa Tuhan menyatakan diri? Supaya umat dapat mengenal Dia. Apa yang umat dapat kenal dari Tuhan? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mau hadir di tengah-tengah umatnya. Dari situ kita sadar, kemuliaan Tuhan bukan cuma tentang kehebatan yang dipamerkan. Kemuliaan Tuhan adalah tentang persatuan, bersatunya Allah dengan umat. Kerelaan Allah untuk mendapatkan umatnya, mengambil mereka menjadi miliknya, dan membuat mereka berbagian di dalam dirinya. Membuat mereka berbagian di dalam kemuliaannya. Nah ini yang kitab suci ajarkan. Tuhan adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia. Dia membawa kemuliaannya dari puncak gunung ke dalam kemah. Dia membawa kemuliaannya dari sorga untuk ada di tengah-tengah manusia. Dari situ saudara menyadari bahwa kemuliaan Tuhan, sekali lagi, bukan apa yang kita bisa lihat dari jauh. Kemuliaan Tuhan adalah apa yang Tuhan mau bawa dekat di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kita.
untuk kita boleh menikmati Dia. Nah, itu hal yang pertama yang kita bisa saksikan, yang kita bisa ketahui. Yang kedua, Tuhan membawa dirinya untuk hadir di tengah-tengah umat. Bukan hanya untuk memamerkan kemuliaannya di tengah umat, bukan. Tapi Allah hadir di tengah-tengah umat untuk mengikat dirinya dengan umat dan mengikat umat dengan dirinya. Apapun kemuliaan atau cara Tuhan menyatakan diri, mode pernyataan Tuhan, apapun itu. Saudara bisa lihat di dalam Kejadian kah, di dalam Keluaran, di dalam Yesaya, Yehezkiel, apapun itu. Apapun yang Tuhan lakukan untuk menyatakan diri, selalu akan menyentuh konteks ini. Yaitu menyentuh undangan Tuhan kepada umat, dan pernyataan kerelaan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah umat. Atau dengan kata lain, cara Tuhan menyatakan diri akan selalu berkait dengan perjanjiannya. Tuhan mau ikat dirinya di dalam perjanjian, dan perjanjian itu akan mempunyai banyak aspek, seperti melihat, menyadari, mengetahui kemuliaan Tuhan, dan yang kedua, menyadari bahwa segala yang kita lihat, yang kita tahu dan kita sadari tentang kemuliaan Tuhan adalah untuk kita. Tuhan menyatakan kemuliaannya untuk kita. Ini perjanjian dari pihak Allah kepada kita. Tetapi dari pihak kita kepada Allah, kita juga diikat dengan perjanjian supaya apa yang kita miliki, kehebatan, kemuliaan, kekayaan, kenikmatan, apapun yang Tuhan berikan untuk kita nikmati, akan kita dedikasikan untuk Dia. Jadi saudara sekalian, sisi yang mulia dari Tuhan bukan cuma sisi untuk dipandang oleh manusia, tetapi merupakan sisi yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita, dan kita menyadari bahwa kehadiran Tuhan yang membuat kita menikmati Dia di tengah-tengah kita adalah kehadiran yang membawa perjanjian, yang membawa, boleh jangan terlalu banyak gerak, saya agak kesulitan untuk konsentrasi. Nah, saudara, ada kesulitan di dalam memahami kemuliaan Tuhan kalau kita tidak melihat sisi undangan ini. Tuhan mengundang, Tuhan menarik kita menjadi milik Dia, dan Tuhan memberikan dirinya bagi umat. Kalau Tuhan memberikan dirinya bagi umat, lalu umat boleh menikmati, Tuhan memberi dirinya. Kemudian Tuhan mengatakan, sekarang engkau datang kepadaku menjadi milikku. Kamu serahkan diriku kepadaku, seperti aku menyerahkan diriku kepadamu. Ini yang akan membuat semua pernyataan kemuliaan itu menjadi bermakna. Nah, jadi saudara sekalian, kitab suci di perjanjian lama sedang menyatakan bahwa kemuliaan yang Tuhan nyatakan adalah kemuliaan untuk membawa relasi, perjanjian, ikatan, tarikan, panggilan dari Tuhan kepada manusia. Kita terbiasa dengan tontonan, makanya kita mengatakan saya ingin mendapatkan kemuliaan seperti Tuhan menyatakan kemuliaan. Kalau Tuhan sudah nyatakan kemuliaan, saya bisa memandang, bisa kagum, bisa merasa bersyukur, bisa penuh sukacita, menikmati itu semua. Tapi saudara sekalian, tidak ada gunanya kita menonton Tuhan. Kemuliaan Tuhan bukan tontonan. Kemuliaan Tuhan adalah pernyataan betapa menakjubkannya jika engkau berelasi dengan aku. Ini yang Tuhan mau lakukan. Tontonan itu adalah khas dari pertengahan dan juga akhir abad 20 dan juga awal abad 21. Adalah khas hiburan bagi sebuah kebudayaan di zaman modern ini. Semua pengen tontonan. Kita ingin masuk ke dalam sebuah teater untuk nonton film. Kita ingin nonton, kita ingin lihat drama, kita ingin lihat konser. Kita ingin menonton, menyaksikan. Kita ingin jadi penonton yang mengagumi segala sesuatu yang dipertunjukkan untuk hiburan bagi kita. Sehingga kita mulai mencap segala sesuatu yang menyenangkan dan nikmat adalah sebagai hiburan yang bisa kita tonton. Kita mau cari hiburan. Kita mau cari entertainment. Kita tidak pernah mengerti apa itu agama. Kita tidak pernah mengerti apa itu worship. Yang kita mengerti adalah entertainment. Maka kita terbiasa menjadi penonton, lalu ingin menyaksikan dengan cara menonton. Setiap kali pengertian menyaksikan muncul, yang masuk dalam pikiran kita dan otak kita adalah menyaksikan sama dengan nonton. Asiknya jadi orang Israel bisa nonton kemuliaan Tuhan di atas gunung. Saya juga pengen tontonan seperti itu. Aku ingin mempunyai pengalaman spektakuler, menyaksikan tontonan seru. Kenapa bioskop kurang seru? Karena nggak ada kemuliaan dari Tuhan seperti yang dialami oleh orang Israel. Aku ingin nonton kemuliaan Tuhan. Saudara, menyaksikan kemuliaan Tuhan tidak sama dengan nonton kemuliaan Tuhan. Kenapa Tuhan memamerkan, menunjukkan kemuliaannya? Untuk mengatakan inilah yang akan kamu nikmati jika engkau bersekutu dengan aku. Engkau akan menikmati segala hal yang spektakuler, yang begitu hebat, yang begitu mulia jika engkau bersekutu dengan aku. Nah, saudara, kitab suci tentu tidak bisa menggambarkan siapa Allah dalam dirinya sendiri dengan kata-kata manusia.
Banyak pemikir, banyak teolog yang sudah menyadari hal ini, termasuk John Calvin. John Calvin menyadari bahwa Allah dalam dirinya sendiri, esensinya, substansinya, tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata, dengan cara yang memadai. Sebelum Calvin, Thomas Aquinas sudah mendiskusikan ini, sudah memikirkan tentang ini. Dia mengatakan kita harus mengerti bahwa setiap perkataan yang dinyatakan di dalam kitab suci bagi kita adalah perkataan yang sifatnya itu analogi, analogus, analog, beranalogi kepada apa yang dinyatakan di dalam diri Tuhan. Saudara tidak akan mungkin menyamakan siapa Tuhan dalam dirinya sendiri dengan apa yang dinyatakan dalam bahasa manusia tentang dia. Analogi. Saudara tidak akan mendapatkan kalimat yang menyesatkan, misalnya ketika saudara mendapatkan penjelasan bahwa Allah itu mulia, terang, begitu menakjubkan. Tentu kata-kata itu adalah kata-kata yang tepat, tidak mislead kita, tidak membuat kita berada dalam keadaan yang salah mengerti karena akurasi istilah yang ngawur, enggak. Kita benar-benar tahu bahwa ini adalah sesuatu yang menunjukkan hal yang hebat, yang megah, yang luar biasa. Tetapi apa yang Tuhan nyatakan tidak mungkin dengan sempurna menggambarkan siapa Tuhan. Allah dengan sempurna itu tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Lalu setelah itu ada seorang bernama Duns Scotus yang juga memikirkan tentang tema ini dan mengatakan memang benar Tuhan berbicara di dalam bahasa analogi. Tapi hal yang harus kita ketahui adalah analogi itu tetap harus ada aturannya. Saudara tidak mungkin mencerminkan kebesaran dan kemegahan Tuhan dengan kata-kata yang gak sesuai. Saudara tidak bisa mengumpamakan kekuatan Tuhan dengan memakai perumpamaan yang salah. Saudara tidak akan bisa bilang Tuhan itu kuat seperti kelinci misalnya. Itu adalah kata yang akan membuat kita salah mengerti, dibelokkan dari pengertian yang benar. Tapi kalau kita memilih kata yang benar dan tepat, kita tetap tidak mungkin bisa menyombongkan diri dan mengatakan saya sudah tahu siapa Tuhan dengan sempurna. Kita tidak akan bisa mengenal dia dengan sempurna, maka pernyataan yang dinyatakan oleh kitab suci adalah pernyataan yang menggambarkan sesuatu yang melampaui kata-kata manusia. Namun demikian, Tuhan tetap mau manusia memahami dia dengan kata-kata yang dia sampaikan di dalam firman-Nya. Itu sebabnya gambaran tentang kemuliaan Tuhan, tentang dahsyatnya Tuhan, tentang agungnya Tuhan, tentang awan yang menutup, semua mempunyai makna yang bisa dijelaskan tujuan dari pernyataan itu. Tujuan pernyataan dari makna yang disampaikan pasti bisa kita terima. Kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan sempurna secara sepenuhnya siapa dia. Tetapi saudara tidak mungkin tidak menangkap pesan tentang apa itu mulia Tuhan di dalam semua gambaran yang diberikan. Maka saudara ketika Injil Yohanes mengaitkan pernyataan Tuhan yang sempurna di dalam Kristus dengan perjanjian yang Tuhan ikat dengan Musa, ini ada paralel yang indah sekali antara Musa dan Injil Yohanes, antara Musa dengan Kristus, antara pernyataan Tuhan di Keluaran dengan pernyataan Tuhan di dalam periode para rasul. Nah, Yohanes ingin mengingatkan kembali tentang peristiwa kemuliaan Tuhan di atas gunung yang punya makna begitu dekat dengan penghakiman dan sangat dekat dengan pernyataan yang menunjukkan kehadiran yang mengambil alih. Nah, saudara kalimatnya agak panjang ya, tapi saudara bisa menangkap intinya. Bahwa pernyataan di Gunung Sinai adalah pernyataan tentang Tuhan yang hadir untuk mengambil alih. Tuhan yang hadir untuk take over, mengambil alih bumi ini untuk jadi milik dia. Dan pengambil alihan ini bukan pengambil alihan yang menyenangkan untuk dilihat sebenarnya. Karena pengambil alihan ini adalah seperti memperbesar titik awal dari tempat kudus, lalu diperbesar lebih besar, diperluas lebih besar, dan lebih besar. Dan saudara gambaran tentang tempat kudus itu pun diberikan di dalam kitab Keluaran. Pertama Tuhan nyatakan kepada Musa, ketika Musa ada di tempat yang sama dengan tempat Tuhan menyatakan diri kepada Israel. Tuhan mengatakan lepaskan alas kakimu, karena tempat di mana engkau berada adalah tempat yang kudus. Mengapa kudus? Karena Tuhan memutuskan untuk hadir di daerah itu, di spot itu. In that very place. Tempat kudus yang menyatakan kemuliaan Tuhan di surga, sekarang ditransfer, dipindahkan atau dinyatakan, diekspand ke dalam sebuah tempat di atas sebuah gunung. Nah maka tempat yang Tuhan nyatakan suci, yaitu tempat di mana kerajaannya mengambil alih bagian dari bumi, tempat itu adalah tempat yang akan membersihkan semua daerah itu dari segala hal yang tidak layak masuk. Pembersihan yang sama dengan yang Tuhan gambarkan dengan kerub dengan pedang yang menyala-nyala. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengusir mereka dan mereka tidak bisa masuk lagi ke Taman Eden, tidak bisa.
Karena tempat itu adalah tempat yang Tuhan nyatakan kudus, seperti tempat utama dari sebuah tempel, ruang maha suci kalau mau dibilang. Dan siapa yang berani masuk situ akan hancur. Maka saudara, gambarannya sangat identik, sangat banyak miripnya. Ada api, ada kengerian, ada kegentaran, dan ada tempat suci. Api, kengerian, kegentaran, tempat suci. 4 hal utama di dalam pemandangan dari Taman Eden, di dalam pemandangan dari Gunung Sinai, dan di dalam pemandangan tentang tempat suci manapun. Api, kemudian kegentaran, lalu ada penjaga, kemudian ada lokasi yang suci yang Tuhan mau nyatakan. Nah, ini cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa dia akan ambil kembali ciptaannya. Tapi pengambilan itu adalah pengambilan yang keras. Penghakiman, pembersihan. Saudara, ini bandingannya sangat banyak sebenarnya kalau mau diambil contoh. Sama seperti ketika saudara melihat rumah saudara yang sudah kotor, dan saudara mengatakan, saya akan bersihkan ini semua. Ketika saudara berniat membersihkan rumah, tentu saudara tidak akan buang semua perabot dan barang-barang kesayangan saudara di situ kan. Saudara tidak akan masuk ke rumah dan mengatakan, TV saya berdebu, buang TV-nya. Komputer saya berdebu, buang komputernya. Jam tangan saya berdebu, buang jam tangannya. Tidak. Saudara akan hadir ke dalam rumah itu, membersihkan debu, memurnikan kembali barang-barang, dan membersihkan kembali rumah saudara. Saudara mau ambil alih tempat itu untuk saudara tinggal, dan supaya saudara bisa tinggal dengan nyaman, saudara akan singkirkan segala hal yang tidak cocok di situ, yang berbenturan dengan sifat saudara sendiri, yang berlawanan dengan natur saudara. Nah, maka ini yang Allah mau nyatakan. Ketika Allah mengambil alih kembali bumi, dia akan singkirkan segala hal yang berlawanan naturnya dengan dia. Dia akan singkirkan semua yang tidak sesuai dengan apa yang dia desain dan dia siapkan untuk ciptaannya. Itu sebabnya pemandangan di Gunung Sinai, kalau mau kita lihat dari sudut pandang itu, adalah pemandangan yang mengerikan. Ini adalah Tuhan mengambil alih sebuah tempat, dan dia akan expand tempat itu, dia akan perbesar tempat itu. Dan pembesaran itu, penjangkauan itu, pengambil alihan itu akan dilakukan dengan cara yang sangat keras. Sesuatu yang orang Israel sadari. Maka saudara, pemandangan ini memang spektakuler. Tapi saudara boleh pikirkan tema tadi ya. Tuhan menyatakan diri untuk menunjukkan, inilah sifatku, inilah diriku, inilah naturku. Mari berbagian bersama-sama. Saudara bayangkan, ini undangan yang mengerikan. Tuhan mengatakan, aku hadir dan mari kamu berbagian bersama dengan aku. Aku mau tinggal di tengah-tengah kamu. Orang Israel bilang, matilah kita. Jika Tuhan mau tinggal di tengah-tengah kita, kita habis. Apa yang saya lihat bukan hiburan spektakuler. Apa yang saya lihat bukan pemandangan menakjubkan yang membuat hatiku senang. Yang saya lihat adalah hostile takeover sedang terjadi. Allah dengan keras mengambil alih kembali bumi, dan dia menyatakannya dengan semua simbol penghakiman, seperti awan pekat, api, halilintar, dan kehadiran para kerub dan malaikat. Saudara, ini enggak tanggung-tanggung ya, Tuhan membawa semua gambaran penghakiman ada di atas Gunung Sinai. Dan orang Israel tidak salah baca karena mereka belum dikontaminasi oleh Hollywood dan juga hiburan-hiburan. Mereka tidak lihat lalu tepuk tangan spektakuler, ayo selfie, foto-foto masukkan ke Instagram. Tidak, mereka tahu apa maksudnya. Mereka tahu ini adalah kematian bagi mereka. Mereka akan habis, Tuhan akan ambil alih, dan saya tidak layak ada di dalamnya, saya akan diusir keluar. Maka mereka mengatakan, Musa, engkau saja yang datang, engkau saja yang masuk. Saudara, apakah orang Israel kejam? Saya mati, mendingan kamu yang mati. Tidak. Karena mereka tahu ada cara untuk mendekat ke Tuhan. Cara mendekat ke Tuhan dari mana? Dari Musa. Ada pengantara. Mereka tahu bahwa cara untuk datang ke Tuhan yang sedang menyatakan penghakiman ini adalah dengan ada pengantara mewakili kita datang kepada Tuhan. Israel belajar ini ketika mereka ada di Mesir. Mereka sadar ternyata Tuhan pakai Musa mewakili mereka. Mereka tidak datang kepada Tuhan, Musa yang datang. Ketika Tuhan berfirman, mereka dengar dari Musa. Musa adalah pengantara dari hari pertama mereka diperkenalkan kepada Allah nenek moyang mereka yang mereka sudah lupakan itu loh. Jadi ada pengantara, ada Musa. Dan mereka sadar sekarang, inilah pengantara kami. Kalau Tuhan menyatakan penghakiman yang siap untuk mengambil alih bumi, demi kebaikan bumi, demi keindahan ciptaannya, maka mereka sadar mereka tidak boleh ada, mereka harus menyingkir, mereka akan binasa. Mereka perlu pengantara. Jadi saudara, teologi tentang pengantara Tuhan ajar bukan dengan kumpulan doktrin, tapi dengan cerita. Tuhan mengajarkan orang Israel, lihat, kamu dapat pengumuman tulah dari siapa? Dari Musa. Kamu dapat pengertian tentang Tuhan dari siapa? Dari Musa. Kamu bisa menyampaikan sesuatu kepada Tuhan lewat siapa? Lewat Musa. Oh, berarti Musa adalah pengantara.
Kalau begitu dialah harapan kita untuk kita dapat bertemu dengan Tuhan. Nah ini ide yang mereka tahu dan akhirnya mereka katakan Musa, engkau saja yang pergi karena engkau pengantara kami. Dan Musa pergi ke tengah-tengah awan badai, halilintar dan juga api yang membakar seluruh gunung. Dan dia selamat, dia nggak mati. Kenapa dia tidak mati? Memang dialah pengantara. Dia datang ke hadapan Tuhan dan dia menyampaikan pesan dari orang Israel. Mereka semua gentar. Mereka tidak berani datang menghadap engkau. Mereka mengutus aku untuk mewakili mereka datang menghadap engkau. Dan saudara, Tuhan mengatakan, baik apa yang mereka katakan itu. Semoga mereka seperti ini untuk seterusnya. Saudara mungkin berpikir, wah Tuhan ini otoriter, penguasa otoriter yang kejam. Tuhan senang kalau ditakutin. Kalau orang takut sama Tuhan, nah Tuhan senang. Baik kalau mereka takut sama aku. Apa benar begitu? Bukan. Tuhan senang karena Israel sadar, kalau Tuhan datang, dia akan bersihkan bumi ini. Dan Israel sadar, mereka akan termasuk orang yang dibersihkan, bukan yang diadopsi ke dalam. Mereka termasuk yang debu yang akan dibuang. Mereka termasuk debu yang akan dibuang, bukan permata dan barang-barang baik yang Tuhan mau simpan di dalam rumahnya. Mereka tahu mereka akan disingkirkan. Nah itu sebabnya pernyataan kehadiran Tuhan ini sepertinya kejam kalau kita lihat dengan cara yang salah. Sepertinya kalau ada yang mendekat dengan tidak sah, mati. Tapi ini yang Tuhan mau lakukan, taking over, mengambil alih dunia. Menjadi miliknya kembali. Dan pengambil alihan ini sekali lagi adalah hostile takeover. Pengambil alihan yang keras, yang akan menyingkirkan segala yang tidak berkait dengan Tuhan. Dan segala yang cemar. Dan Tuhan akan masukkan segala yang ada di dalam creational order. Yang memang ada di dalam penciptaannya Tuhan. Kenapa manusia disingkirkan? Karena manusia jatuh dalam dosa. Kalau tidak tentu mereka akan termasuk, tentu kita akan termasuk. Yang akan dimasukkan ke dalam pemulihan Tuhan. Nah itu sebabnya Tuhan nyatakan diri di Gunung Sinai. Dan saudara bayangkan betapa mengerikannya. Karena ternyata pemandangan mengerikan dari Gunung Sinai sekarang berpindah ke kemah suci. Apakah hadirnya kemah suci merupakan pemandangan yang baik? Iya, karena ini adalah pernyataan Tuhan. Tuhan mau hadir di tengah mereka. Tapi juga menakutkan karena siapa masuk dengan cara yang sembarangan, mati. Sehingga pengambil alihan itu sekarang spot utamanya, titik awalnya. Bukan lagi di Gunung Sinai, tapi dipindahkan ke kemah perjanjian. Bukan lagi di Gunung Sinai, tapi dipindahkan ke kemah perjanjian. Kemah pertemuan, kemah suci. Kalau pindah ke kemah suci, ini bagus atau jelek? Saudara, ini paradoks. Bagus sekali, tapi juga menakutkan sekali. Indah sekali, tapi juga mengerikan sekali. Kenapa mengerikan? Sekali lagi, Israel belum suci. Israel bukan kelompok yang akan Tuhan terima dengan baik karena mereka berdosa. Maka saudara bisa mengerti ketika Tuhan mengatakan kalau aku terus di tengah mereka, mereka habis. Lagi-lagi kita tafsirkan salah. Wah Tuhan jahat. Saudara berhenti lihat jahat baik, jahat baik. Tuhan bukan jahat, tapi Tuhan menyatakan kekudusannya. Menyatakan kekudusan itu tidak bisa dinilai dari kategori moral. Saudara mau menilai Tuhan dan pernyataan kekudusannya dari kategori yang saudara develop dari sejak saudara SD. Saudara mengatakan, oh jadi manusia harus baik, nggak boleh menyakiti orang. Maka kalau Tuhan juga sama, Tuhan sama dengan kita. Mungkin Tuhan sekolah di SD yang sama dengan kita, mendapatkan guru etika yang sama dengan kita. Tidak. Tuhan tidak bisa dinilai dengan kategori moral yang sempit, yang tidak bersumber kepada dia. Kategori moral harusnya ditarik dan diambil dari Tuhan. Bukan sebaliknya. Bukan Tuhan yang kita letakkan di bawah kategori moral yang kita tidak tahu ambil dari mana secara mutlak. Saudara tidak tahu sumber moral dari mana dan saudara mau letakkan Tuhan di bawah hukum moral kita. Salah loh. Saudara letakkan hukum moral saudara di bawah pernyataan Tuhan. Baru bisa benar. Maka saudara, Tuhan itu bukan melampaui moral, bukan. Kita sedang tidak bicara Tuhan itu tak tersentuh oleh moral, bukan. Tapi kita sedang berbicara bahwa moral harus berasal dari kekudusan Tuhan. Dialah yang menjadi sumber apa yang baik dan jahat. Dialah yang menjadi sumber mana tingkah laku yang diperkenan dan mana yang tidak. Maka ketika Tuhan menyatakan diri di kemah suci, orang sadar ketika kami tidak layak untuk masuk ke dalam keadaan yang baru, ke dalam kerajaan Allah, ke dalam kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan di bumi. Ketika kami tidak layak, kami akan tersingkir. Semudah itu sebenarnya pemikirannya. Tuhan mulai menyatakan diri di bumi, Tuhan mulai akan menyatakan kerajaannya di bumi, dan kita akan disingkirkan, kita akan dibinasakan. Dibinasakan karena Tuhan jahat? Bukan. Dibinasakan karena kekudusan Tuhan memang naturnya begitu. Kekudusan ini akan membakar dan menghanguskan segala yang tidak ada di dalam, yang gak boleh ada di dalam. Nah jadi saudara jangan gambarkan Tuhan sebagai
Ya, banyak orang mengatakan kalimat ini ya, saya nggak mau mengatakannya, tapi ini yang dikatakan orang-orang sebagai orang gila yang senang kekejaman. Bukan. Ada satu orang yang teriak mengatakan, dia seorang ateis mengatakan, saya tidak akan menyembah Tuhan karena Tuhan itu sadis. Kenapa kita bilang dia sadis? Padahal kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan mengambil alih ciptaannya yang memang milik dia. Kalau dia mengambil alih ciptaan ini, maka dia akan lakukan dengan cara yang harus kita pelajari bagaimana. Dia mau bersihkan semua dan dia akan nyatakan kemuliaannya di dalam cara yang akan menghanguskan dan menghancurkan. Nah, maka kemah suci adalah tempat yang sangat indah, bagus, memberikan sukacita sekaligus memberikan kegentaran. Dan inilah perasaan takut yang dipelihara oleh orang Israel. Mereka melihat kemah suci, melihat kemuliaan Tuhan di situ, mereka merasa begitu terharu, begitu terhibur, sekaligus begitu takut. Baik loh kalau kita belajar tentang hal ini. Begitu kagum sekaligus begitu takut kepada Tuhan. Begitu mengagumi dia sekaligus begitu hati-hati. Karena gentar terhadap pernyataan kekudusannya. Nah, jadi saudara, ini yang harus kita pahami ketika anak-anak Harun mati ketika mereka membakar api yang tidak Tuhan perintahkan di kemah suci. Ini bukan Tuhan menjadi marah karena Tuhan nggak mau dilanggar atau apa, bukan, tapi karena Tuhan sedang expand kekudusannya, taking over, mengambil alih bumi, dan anak-anak Harun termasuk yang tidak bisa masuk ke dalamnya. Maka mereka tersingkir. Demikian juga Uza mati disambar karena hal ini. Apakah Uza ada kesalahan moral? Bukan. Dia menerobos masuk ke dalam wilayah yang Tuhan sedang nyatakan inilah pengambil alihan itu. Saudara, ketika ini ya, ambil contoh, kalau saudara memegang bara api yang sedang menyala panas, saudara pegang itu, saudara tangannya akan terbakar, akan hangus. Ini bukan karena saudara punya dosa atau saudara mendekati besi itu dengan cara yang salah, enggak. Tapi karena keadaan saudara nggak akan cocok dengan bara api itu, nggak bisa nyambung. Demikian ketika kekudusan Tuhan dinyatakan, kita nggak bisa cocok, pasti mati. Kita akan dihabiskan, kita akan disingkirkan. Maka kemah suci adalah pernyataan yang paling indah, sekaligus yang paling menakutkan, bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah umat. Maka saudara, undangan ini adalah undangan untuk orang Israel menikmati. Inilah Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kemuliaan yang apa? Kemuliaan yang menghanguskan, tapi juga kemuliaan yang mengambil, yang mengasihi, yang mau mengikat perjanjian dengan orang Israel. Nah, gambaran ini yang mau Yohanes ajak untuk kita pikirkan lagi. Jadi bagaimana? Kamu tahu Musa dan juga Israel melihat kemuliaan Tuhan di atas gunung? Tahu. Muliakah itu? Mulia. Mulia dalam hal apa? Dalam hal menggentarkan kita sekaligus menyukakan kita. Kita senang sekaligus kita gentar. Kita begitu kagum sekaligus kita begitu takut. Kita begitu penuh sukacita sekaligus kita begitu ingin menghindar dan menjauh. Kemuliaan Tuhan membuat aku ingin mendekat, tapi juga ingin menjauh. Dekat karena aku tahu ini ada Tuhanku yang mengasihi aku, yang bebaskan aku dari Mesir, yang menopang hidup, yang memberikan berkat, tapi juga menggentarkan karena tahu bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang akan menghakimi, membakar dan menyucikan ciptaannya. Dan aku termasuk yang akan dihabiskan, disingkirkan, dan dihilangkan, dibuang dan mendapatkan kebinasaan. Kalau begitu bagaimana dong? Pengantara lagi-lagi menjadi kunci. Supaya kita tidak binasa bagaimana? Angkatlah imam, kata Tuhan. Kenapa perlu imam? Karena tanpa imam itu melayani, kamu akan binasa. Ini yang seringkali kita tidak sadar. Tanpa imam melayani, Israel akan binasa. Kemah suci akan menjadi tempat yang menghanguskan seluruh perkemahan Israel. Jika tidak ada yang mendekat dengan disahkan oleh Tuhan. Maka saudara, imam yang mendekat itu harus benar-benar perhatikan dirinya mendekat dengan tahir dan suci atau tidak. Karena kalau tidak, dia juga akan disingkirkan. Nah, maka Israel mendapatkan harapan karena ada imam. Imam itu membuat mereka bisa datang ke hadapan Tuhan. Imam itu membuat Tuhan berdiam di tengah-tengah Israel, tapi tidak membinasakan Israel. Nah, maka imamat di dalam kompleks bait suci, di dalam perkemahan Israel sangat penting. Dan kitab Keluaran dilanjutkan dengan imamat. Menunjukkan betapa kudusnya Tuhan dan betapa bahagianya orang Israel bisa mengalami Tuhan karena ada pengantara. Pengantara itulah yang memelihara kekudusan orang Israel sehingga mereka tidak dilanda oleh Tuhan. Tidak dihabiskan ketika Tuhan memperluas kerajaannya. Maka saudara, ini yang menjadi isu. Kalau Tuhan ingin memperluas daerahnya, maka yang tidak layak masuk akan dibinasakan. Kalau begitu,
Bisakah Israel dengan gampang meluaskan daerahnya? Bisakah mereka caplok Mesir, kemudian serang Babel, lalu setelah itu daerah Israel tambah besar? Nggak bisa. Karena membesarnya daerah Israel adalah membesarnya batas suci yang Tuhan mau berikan. Nah, tapi problemnya adalah batas suci atau tempat suci yang Tuhan nyatakan itu tidak pernah bisa meluas. Kenapa nggak pernah bisa meluas? Karena kalau meluas, Israel yang habis duluan. Israel yang hancur. Jadi saudara, Israel tidak akan pernah menjadi pengaruh ke seluruh bumi. Karena kalau kekudusan Tuhan disebarkan, Israel yang pertama hancur. Dan ini yang Tuhan nyatakan waktu Tuhan membuang Israel. Tuhan menyatakan gambaran yang sangat suram di dalam kitab Yeskiel, yaitu kemuliaan Tuhan ditarik dari bait suci. Tapi saudara, ada bahagia, ada berkatnya loh. Kenapa Tuhan tarik kemuliaannya dari bait suci? Supaya Israel tidak hangus. Tuhan tarik, oke, sekarang tidak ada lagi spot suci. Bait suci bukan lagi spot suci, karena bait suci ini akan menjadi bahaya untuk umat sendiri, bukan cuma untuk bangsa-bangsa kafir. Maka Tuhan tarik. Saudara, ada banyak makna di dalam ditariknya kemuliaan Tuhan dari bait suci. Salah satunya adalah Tuhan menyatakan saya mau buang umat saya. Tapi di sisi lain adalah Tuhan mau menyatakan sekarang tidak ada lagi tempat yang bisa dinyatakan suci untuk nanti diperluas. There is no more holy space. Tidak ada lagi tempat yang suci. Tuhan sudah tarik dirinya. Dan itu di satu sisi adalah baik. Karena akhirnya Israel tidak dilanda sampai habis. Tapi Israel tetap dibuang dan Tuhan berjanji baitnya akan kembali. Dan dia akan kembali. Nah ini janji yang disaksikan, yang didengar oleh orang Israel dan yang dinantikan oleh mereka. Tuhan akan kembali katanya, Tuhan akan pulihkan baitnya. Tuhan akan datang lagi. Kalau Tuhan datang lagi, kita binasa dong. Makanya jangan berdosa lagi. Maka saudara, Israel yang kembali dari pembuangan pelihara dirinya dengan ekstrim, akhirnya mereka melupakan bahwa kekudusan itu bukan cuma mempertahankan diri tidak berdosa, tapi juga mengasihi orang lain, mempunyai belas kasihan, itu pun bagian dari kekudusan Tuhan. Kenapa Tuhan landa mereka? Kenapa kekudusan menghancurkan mereka? Karena mereka tidak kudus. Apa itu tidak kudus? Salah satunya adalah tidak tahu belas kasihan. Jadi mereka menata diri di dalam satu aspek dari kekudusan, tapi mengabaikan aspek yang lain. Ini kritiknya Tuhan Yesus. Lakukan yang satu, tapi jangan abaikan yang lain. Dan itu yang justru yang mereka lakukan. Mereka mengkonsentrasikan diri untuk pelihara hari-hari yang suci, untuk pelihara semua tata cara ibadah yang baik, tapi mereka melupakan belas kasihan. Padahal Tuhan sudah nyatakan di dalam kitab suci, salah satu alasan kenapa kekudusan Tuhan melanda kamu dan menghancurkan kamu adalah kamu tidak punya belas kasihan. Maka Tuhan singkirkan kamu. Nah, sekarang mereka mengharapkan Tuhan akan kembali. Tuhan akan datang lagi, pulihkan bait suci, pulihkan kehadirannya. Mari jaga-jaga, mari bersiap-siap. Mari kuduskan hidup, karena Tuhan akan datang kembali. Kapan Tuhan datang kembali? Waktu bait suci sudah berdiri, tidak ada pemandangan kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan kembali. Mereka nggak lihat itu. Mereka tidak lihat Tuhan datang lagi. Mereka tidak menyaksikan kemuliaan Tuhan kembali ke bait suci mereka. Seperti Yeskiel menyaksikan kemuliaan itu ditarik. Maka saudara, mereka dengan gentar berdoa Tuhan hadir. Sambil berpikir, kalau dia hadir, saya mati atau hidup? Saya akan masuk ke dalam kerajaan itu atau tidak? Saya selamat atau tidak? Saya dihancurkan atau diterima? Nah, jadi ini adalah pertimbangan yang berat. Mereka doa meratap dan mereka tahu kalau kami tidak suci, kehadiran Tuhan akan membinasakan kami. Nah saudara, inilah latar belakang dan Yohanes mengatakan, kamu sudah lihat dia balik. Engkau sudah lihat kemuliaannya datang kembali. Itu yang dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, Allah kembali. Tuhan sudah datang lagi dan diam di antara kita. Dia sudah berkemah lagi di antara kita. Tidak tahukah kamu Tuhan sudah balik? Ini berita yang Yohanes mau sampaikan. Hei orang Israel, hei umat Tuhan, tidakkah kamu tahu dia sudah kembali? Tidakkah kamu tahu segala kemuliaan yang dimiliki di dalam zaman Musa, yang Tuhan nyatakan di Gunung Sinai, yang Tuhan berikan di kemah suci, yang Tuhan izinkan dinikmati di bait suci, yang dihilangkan dan menjadi habis di dalam zaman Yeskiel, sekarang sudah kembali. Tuhan sudah kembali. Ini adalah the return of our Lord. Ini benar-benar return of the Lord ya, bukan seperti return of the kings. Ini benar-benar kembalinya Tuhan, bukan seperti film Lord of the Rings itu. Nah, ini Tuhan kembali. Tuhan benar-benar sudah menyatakan kemuliaannya kembali ke tengah-tengah kita. Itulah yang Yohanes katakan, kamu sudah melihat. Kamu sudah melihat Tuhan balik. Kamu sudah melihat dia datang lagi. Dia menyatakan kemuliaannya lagi. Tapi tunggu dulu, kemuliaannya kali ini modelnya apa ya? Karena kemuliaan Tuhan akan sesuai dengan konteks umat Tuhan seperti saya katakan tadi, dan konteks perjanjian. Apa yang Tuhan mau ungkapkan, apa yang Tuhan mau tekankan di dalam pesan pernyataannya, di dalam kali kedua dia datang ini, di dalam kembalinya dia setelah pembuangan.
Apa yang Tuhan mau lakukan? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Di dalam Injil Yohanes, Yohanes mengatakan yang Tuhan mau sampaikan bukan penghakiman yang menyala-nyala. Yang Tuhan mau sampaikan adalah penghakiman yang sudah selesai. Ini kalimat sangat mengharukan ya. Saudara melihat Kristus. Saudara melihat penghakiman yang sudah selesai. Saudara tidak akan lagi melihat api yang akan menghanguskan. Saudara akan melihat api yang sudah redup karena sudah menyelesaikan tugasnya menghanguskan yang berdosa. Ini yang Yohanes mau sampaikan. Apakah engkau melihat kemuliaan Kristus? Kemuliaan seperti apa yang engkau lihat? Saudara kalau tidak tahu bangunan pengharapan Israel, saudara terus-menerus akan meremehkan Kristus. Saudara tidak tahu apa bagusnya dia sih? Apa hebatnya pria yang disalib itu? Apa agungnya kematian di atas kayu salib? Saya nggak ngerti. Tapi saudara nggak pernah tahu kegentaran Israel menghadapi penghakiman Tuhan. Tuhan akan besarkan wilayahnya dan mereka terancam dihancurkan. Tiap-tiap hari mereka terancam dibinasakan karena mereka berdosa. Tiap-tiap hari mereka ada di tengah-tengah kesucian yang sangat indah tapi sekaligus sangat menakutkan. Kapan? Suatu waktu Tuhan bisa menyatakan murkanya karena ketidaktahiran Israel. Dan setelah itu banyak dari mereka yang mati. Setiap hari mereka menikmati kenikmatan yang sangat besar, sekaligus digentarkan dengan kegentaran yang sangat besar. Tapi Yohanes mau mengatakan kemuliaan yang Tuhan nyatakan kali ini adalah salib. Adalah pria yang tergantung di atas kayu salib itu. Dan apa yang Tuhan mau nyatakan sebagai pesan? Yang Tuhan mau menyatakan sebagai pesan adalah kasih karunia dan kebenaran Tuhan terbukti menang. Kasih karunia dan kebenaran, atau dengan kata lain, kasih setia dan kebenaran. Ini yang Tuhan nyatakan di dalam perjanjiannya dengan Musa. Kasih setia dan kebenaran. Tuhan, penuh kasih setia dan kebenaran. Ini nama yang Tuhan pamerkan kepada Musa. Musa mengetahui hal ini dan Musa tahu Tuhan begitu sabar. Tapi Musa belum melihat kegenapan dari apa yang Tuhan katakan. Tuhan, penuh kasih setia dan kebenaran. Apakah Israel bisa lihat? Belum. Tapi saudara sekalian, penghakiman yang sudah tuntas di dalam diri Kristus membuat api penghakiman itu sirna, diganti dengan kesederhanaan tawaran untuk berbagian di dalam Kristus yang rela mengosongkan diri. Maka itulah sebabnya saudara sekarang tidak lihat api di atas gunung, karena Kristus yang datang ke dalam dunia adalah Kristus yang sedang mengosongkan dirinya. Dia tidak pamerkan api penghakiman yang ada pada dia dan dia berhak lakukan. Dia tidak pamerkan kemampuan menyingkirkan semua yang tidak tahir dan semua yang cemar dari bumi ini meskipun dia sanggup. Dia tidak datang untuk membawa api, dikatakan sendiri oleh dia. Dia tidak membawa pedang dari mulut yang akan menghantam musuh-musuh Tuhan. Tidak. Dia sedang mengosongkan diri. Dia sedang merendahkan diri. Inkarnasi, dari titik awal Yesus berinkarnasi adalah pameran perendahan diri Kristus. Sehingga saudara yang saudara lihat bukan lagi api yang spektakuler. Yang saudara lihat adalah pernyataan sempurna dari Allah yang rela mengosongkan diri. Dan ini undangan yang penuh bahagia. Tidak ada hal yang violent dari Kristus. Ini dinyatakan sejak dia inkarnasi, dari lahirnya sampai dia mati di atas kayu salib. Tidak ada hal yang menakutkan dari dia. Karena penghakiman itu akan dia tanggung sendiri di dalam tubuhnya. Saudara tidak lihat Yesus menghancurkan pedagang-pedagang di bait suci dengan api. Dia membalikkan meja penukar uang. Dan api yang akan tiba bukan kepada pedagang itu, tapi kepada dia. Tindakannya membuat dia mati loh. Karena orang mengatakan, mengapa kamu menghina bait suci? Matikan dia. Tindakan dia di bait suci adalah tindakan yang membuat dia akhirnya dihukum mati. Tapi kalau dia mau bertindak di dalam kapasitasnya sebagai sang anak, sebagai sang hakim, sebagai raja, maka bukan saja api akan turun dari langit, tapi seluruh Israel akan mengalami pembuangan yang lebih mengerikan. Kalau dia datang seperti api yang menyala di Gunung Sinai, tidak ada harapan. Tapi dia datang menjadi manusia, dia mengosongkan diri, dia merendahkan diri untuk menyatakan penghakiman akan aku tuntaskan di dalam diriku. Murka Allah akan dia tanggung, sehingga kamu sekarang dapat menikmati kehadiran Tuhan tanpa ada kegelisahan, kegentaran akan dihakimi lagi. Engkau tidak lagi berada di dalam keadaan memandang kemuliaan yang menakutkan sekaligus indah. Engkau sekarang akan memandang kemuliaan yang hanya indah saja. Tidak ada kegentaran lagi. Maka saudara sekalian, Yohanes mengatakan, kamu dan saya, kita telah melihat kemuliaannya.
Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Bukankah anak tunggal Bapa boleh menghakimi? Tidak. Boleh, tapi dia tidak lakukan itu. Dia berhak menghakimi, tapi dia tidak menghakimi, dia menunjukkan kasih karunia dan kebenaran. Itu sebabnya Yohanes mengatakan kita sudah melihat kemuliaan lebih besar dari kemuliaan Musa. Lebih besar dari Gunung Sinai. Lebih besar daripada segala yang disaksikan oleh Musa, oleh Daud, oleh Salomo, oleh siapapun. Sebab sekarang saudara melihat Allah yang memanggil kita ke dalam perjanjiannya, namun yang tidak lagi memberikan api yang menghanguskan. Sekarang Tuhan memperbesar kerajaannya, bukan dengan api yang menghanguskan. Injil tidak menghanguskan siapapun. Orang membawa berita Injil ke Afrika, Afrika tidak dihancurkan oleh murka Tuhan. Orang membawa Injil ke Sumatera Utara tidak dihancurkan oleh api penghakiman. Setiap kali Tuhan memperbesar daerah sucinya, tidak ada api lagi sekarang. Tuhan memperbesar daerah sucinya dengan kasih setia, dengan kebenaran, dengan panggilan, maukah kamu berbagian di dalam relasi perjanjian yang aku nyatakan di dalam kasih setia dan kebenaran. Maka saudara, mari belajar melihat kepada Kristus. Mari melihat kemuliaan Kristus. Kenapa? Karena itu adalah satu-satunya cara untuk membuat kita sadar bahwa kenikmatan memiliki Tuhan ada dalam level paling indah. Dan kegentaran ada penghakiman Tuhan adalah sesuatu yang sudah sirna. Saudara sekarang melihat gunung yang penuh dengan sorak-sorai, kata surat Ibrani. Bukan lagi penuh kengerian. Engkau tidak lihat api penghakiman Tuhan? Karena api yang mengerikan itu ditanggung oleh sang anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya sungguh rindu gereja Tuhan bisa mengerti hal ini, sebab tanpa menikmati kemuliaan Kristus yang kita bisa lakukan sekarang, saudara tidak akan pernah menikmati apa itu Kristen. Sudah bertahun-tahun kita Kristen, mungkin sudah belasan tahun, mungkin sudah puluhan tahun. Tapi tidak pernah ada satu hari di mana kita benar-benar menikmati kekristenan kita. Kita menikmati menonton kemuliaan yang kita pikir kemuliaan, tapi kita tidak benar-benar melihat Kristus. Kita tidak benar-benar tahu apa itu kemuliaan Kristus. Mengapa aku bisa memandangnya dan bersuka cita karenanya. Maka saudara, pertanyaannya balik ke seperti yang di awal khotbah ini. Apakah saudara rindu ada gunung yang penuh dengan api menyala-nyala? Apakah itu kerinduan kita? Tidak. Kerinduan kita sekarang adalah memandang kepada Kristus. Mulia Dia jauh lebih besar daripada mulia penghakiman yang Tuhan nyatakan di atas gunung. Tuhan memberkati kita dengan pengenalan akan Dia yang mulia. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh melihat kemuliaan Kristus. Kemuliaan di mana penghakiman sudah dicurahkan dan perluasan tempat suci dilakukan dengan kasih setia dan kebenaran. Kami melihat pekerjaan kerajaan-Mu disebarkan bukan dengan api penghakiman, tapi dengan kerelaan berkorban dari para pemberita Injil. Mereka mendapatkan kekuatan dari Kristus yang memperbesar, yang memulai titik suci dari salib. Titik suci tidak dimulai dari api yang menghanguskan, tapi dimulai dari diri juru selamat yang menerima api yang menghanguskan dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena mulai dari salib, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan sejak itu kemuliaan itu diperbesar, memperluas daerahnya sampai ke ujung bumi. Tanpa murka, tanpa api, tanpa penghakiman yang Tuhan baru akan nyatakan di dalam keadaan final nanti. Kami bersyukur karena ini adalah saat kasih karunia Tuhan disebarkan. Dan kami bersyukur boleh memandang kemuliaan demikian di dalam diri Kristus. Kami bersyukur karena ketika kami melihat Kristus, yang kami lihat bukan kekaguman menonton sebuah pertunjukan spektakuler, tapi yang kami saksikan adalah menikmati mengagumkannya Allah yang penuh kasih setia dan kebenaran. Setiamu begitu besar, kerelaanmu mengosongkan diri begitu agung ya Tuhan, sehingga Engkau menjangkau kami dengan cara yang begitu penuh dengan sukacita, begitu penuh dengan cinta kasih, begitu penuh dengan kesabaran. Engkau menjangkau kami dengan Kristus yang mengulurkan tangannya yang sudah dipaku di atas kayu salib. Terima kasih untuk segala kemuliaan yang kami boleh nikmati ini. Ajar kami memandang kemuliaan Kristus, sehingga dunia ini tidak lagi menarik bagi kami, dan kami tidak lagi jatuh ke dalam dosa-dosa kami. Ajar gerejamu untuk memandang kemuliaan Kristus, sehingga gerejamu tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang duniawi,
Begitu mengerikannya ketika gereja lebih menyukai model musik ketimbang Kristus, lebih memperjuangkan hal-hal yang bisa dianggap mirip dengan dunia ketimbang mengasihi Kristus. Lebih menyukai pujian dan penerimaan anak-anak muda ketimbang mengagumi Kristus. Kami mohon Tuhan yang arahkan hati kami, sehingga kami mempunyai mata yang memandang kepada kemuliaan Kristus. Terima kasih untuk anugerah Tuhan memberikan firman kepada kami yang tidak layak, dan mengambil kami menjadi milik-Mu di dalam cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.